Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup.
Terima kasih Yesus, Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku.
Kau selalu merancangkan kebaikan dalam hidup kami. Kami adalah hamba-Mu Tuhan. Tentu kami sesuai dengan kehendak-Mu. Lakukanlah apa yang Engkau kehendaki dalam hidup kami, Tuhan. Kami adalah pelaku-pelaku dari rencana-Mu. Tuhan, Engkau lawan setiap kami. Kau lihat hati kami, Tuhan. Lihatlah setiap hati yang saat ini datang kepadamu, Tuhan. Kau puaskan setiap kami, Tuhan, dengan hadirat-Mu. Saya percaya setiap hati hari ini dipuaskan. Setiap hati yang mencari Engkau akan mendapatkan Engkau. Jangan berhenti, Bapak. Biarkan mulut kita terus mengucap syukur pada Tuhan. Katakan terima kasih, Tuhan. Kau terlalu baik buat kami. Jangan diam, Bapak Ibu. Keluarkan suara kita untuk mengatakan terima kasih. Hanya bagimu, Yesus.
Yesus, tanpa Roh Kristus. Engkau berfirman dalam Roma 8 dan 9, kalau seorang tidak memiliki Roh Kristus, bukan milik Kristus. Kalau kami bukan milik Kristus, berarti nama kami tidak tercantum di dalam kitab kehidupan. Ampun, jangan Bapa, jangan Yesus. Roh Kudus kami minta Bapa. Kalau minggu lalu, hari Pentakosta 19 Mei Tuhan, kami butuh Roh Kudus akan melawat kami. Roh Kudus akan memenuhi hidup kami. Roh Kudus akan pimpin hidup kami. Sebab tanpa Roh Yesus, tanpa Roh Kudus, tanpa Roh Allah, tanpa Roh Bapa, tanpa Roh Yesus, tanpa Roh, kami dipimpin oleh daging, kami hancur binasa Bapa. Biar Roh Kudus akan penuhi setiap kami Bapa. Engkau lawat kami anak-anak yang hadir dari dudukan belakang terdepan, semua Kau lawat dalam nama Yesus. Roh Yesus, Roh Kudus akan membungkus kami Tuhan, memenuhi hidup kami, berkuasa, berdaulat. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa, segala kekurangan, kesalahan, kelemahan kami. Kami aku orang berdosa, gak ada arti apa-apa. Pakai hidup ini Tuhan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sementara kami hidup, kami tidak mau hidup percuma. Kami tidak mau hidup seperti 5 gadis yang bodoh yang tidak masuk di dalam kerajaan surga. Engkau bantu kami seperti 5 gadis yang bijaksana, yang membawa pelita dan membawa minyak bicara firman dan Roh Kudus. Terima kasih, kami percaya Tuhan, Kau hadir, Kau lawat. Berkati anakmu Tuhan. Phoenix sudah ambil puji-pujian, baik Ci Erna, Ci Edi, semua yang ambil puji-pujian. Setiap kami, baik Yongki, baik anak Michael, setiap kami Tuhan yang duduk semua, yang hadir pada kami pagi ini dalam nama Yesus. Engkau berkati, tidak satu pun terkecuali Bapa. Sebab kami dalam milik-Mu, kami dalam anak-Mu, kami hamba-Mu. Kami ingin jadi anak yang setia, yang manis berkenan sama Tuhan Yesus. Terima kasih, kami percaya Engkau hadir bersama kami Bapa. Engkau memberkati kami. Segala kuasa dan segala pekerjaan setan roh yang bukan datang dari Engkau, roh iblis selalu mengacau Tuhan. Kami teringat Tuhan, Tuhan lalu Yesus Engkau baru hadir, Engkau dicobai. Iblis tidak pernah diam, selalu menghalangi, merintangi. Untuk kami tolak dalam nama Yesus. Dengan segala bentuk dan cara, aku perintahkan Kau keluar dalam nama Yesus. Jangan berkuasa dalam setiap kami dalam nama Yesus. Keluar Kau pergi. Marilah masuk ya Roh Yesus, Roh Kudus, Roh Kristus, Roh Allah, Roh Kudus berkuasa dalam setiap kami. Supaya kami mau duduk diam untuk mau dengarkan firman Tuhan. Berfirman Bapa, rapi setiap kami. Kehidupan kami dipenuhi dengan firman. Terima kasih dan berjalan menjadi pelaku firman Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dan Tuhan Yesus Kristus. Kalau Tuhan masih pelihara hidup kita semua, kalau Tuhan memanggil, maka saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan berkenan terus bagaimana kerjaan. Kalau sudah panggil, jangan bisa. Seperti papi saya almarhum, adik saya semua yang sudah dipanggil Tuhan. Bisa melihat Tuhan, nggak bisa. Oleh itu bersyukur Bapak Ibu pakai setia selagi kita hidup menurut Tuhan, kita mati bagi percuma. Saya katakan harus kita menjadi orang Kristen cuma yang produktif untuk Tuhan. Di dunia aja Bapak Ibu tidak menjadi orang angkuh. Itu tidak? Iya. Saya dulu waktu masih bekerja waktu bangun pagi, pulang paling malam, setia dalam perusahaan. Demikian dalam pekerjaan Tuhan. Minggu lalu saya waktu Semarang, gereja Betel tak pernah gagal semua. Karena saya setia sama Tuhan. Selagi hidup kita mau hidup dengan sia-sia. Tuhan memberi nafas, Tuhan kan lihat Tuhan. Tidak sama Tuhan.
Kasih hidup kan sama Tuhan, kasih tanggung. Berarti Tuhan kasih kepercayaan waktu kita hidup satu hari. Kasih kepercayaan dulu kamu, kasih hidup. Seperti saudara kalau bekerja, kasih kepercayaan. Coba kalau saudara bekerja nggak tunjuk prestasi, nganggur, ngobrol, nggak ada prestasi. Pimpinan lihat ini tidak turun, ayo bekerja. Enggak Pak, saya mau terima gaji, terima berkat, tapi tidak mau bekerja. Seperti itu. Bercanda. Teman kasih pernyataan jangan awal, tapi kalau kebangetan out sudah. Saya pernah jadi direktur HRD di perusahaan atau sebelum jadi pendeta full time, pernah pecat direktur sih. Karena tidak tunjuk prestasi. Bos saya ngomong, ayah kok pecat itu karena prestasi kurang. Coba nangis kali dipecat, nangis waktu berdiam di luar. Tunggu saya datang, Pak, minta tolong Pak, minta tolong supaya bisa bekerja kembali. Saya coba ini di dunia masih bisa minta tolong, mungkin saya bisa pertimbangkan, bisa ditolong. Tapi kalau sudah meninggal, nggak bisa. Yang bisa memberikan hidup kan cuma Tuhan Yesus. Maka selagi kita mau hidup, mari Bapak Ibu, saya terangkan pada waktu minggu lalu saya di Semarang. Kalau bisa Bapak Ibu ya, 1 tahun aja sekali cari 1 jiwa. Bawa 1 jiwa. Seperti contoh saya bersaksi perlu apa yang saya lakukan supaya saya transfer kepada Bapak Ibu. Keluarga dari mami saya, mami almarhum itu nggak ada Kristen, dari Kodi, Koma, ya, Jeffrey, adiknya, semua keluarga emak nggak ada Kristen. Saya dulu betul SMA lanjutkan studi sekolah sarjana di S1 di Jakarta, kan harus ketemu sama mereka. Sembahyang saya injilin emak. Saya pernah diusir oleh teman lain. Kalau kulinya dari mami itu pengacara cukup terkenal di Jakarta itu, kaya dia. Apa ya kok Pak di sini? Tapi lu pendeta nggak ada duit. Lu datang ke sini tadi, gua dihina. Jujur nih, belum di luar Kristus. Saya cinta sama papi mau sembahyang. Sama Kodi pernah diusir berdua. Lu udah datang, pendeta bla ini. Di luar Kristus. Tapi sembahyang suatu hari semua sudah saya injilin sampai kepada anak-anak semua, kan saya tidur sama mereka, saya injilin ya orang Kristen apa itu Yesus bla. Sembahyang puji Tuhan, semuanya sekarang semua di dalam Tuhan. Berarti atas kebenaran saya injilin, emak dibaptis, Ode, semua saudara sampai Jeffrey, semua keluarga nggak ada satu pun diselamatkan sisi rumah tangga. Seperti di Kisah 11:31, percaya kepada Tuhan Yesus, engkau sisi rumah diselamatkan. Subhana Yesus, satu-satu Tuhan Yesus. Saya terima kasih sama Tuhan. Termasuk hanya yang lain saya lakukan. Saya ketemu di sini, saya injilin terus banyak jiwa-jiwa. Kapan lagi Pak? Masalahnya kalau Tuhan sudah selesai panggil, nanti ada tuntutan hakim. Bagaimana terjadi? Pakai penting ini saya mau terangkan. Saya sebagai hamba Tuhan yang sudah melayani Tuhan cukup lama, dari sejak kecil dan seorang pendeta 63 tahun saya melayani pekerjaan Tuhan. Selalu saya sampaikan supaya Bapak bisa sadar sama-sama, supaya hidup ini jangan sia-sia, jangan percuma. Ini waktu semua akan berakhir. Perhatikan ini bulan Mei nanti, tidak selamanya bulan Mei. Ya, minggu lalu tanggal 15. Sekarang 26. Minggu depan selamat tinggal, goodbye bulan Mei, masuk bulan Juni. Sekarang kalau Bapak Ibu jawab masing-masing, prestasi apa yang Bapak sudah kerjakan buat Tuhan? Kalau saya puji Tuhan sudah. Saya bangga, makanya setiap saat saya ketemu sama Tuhan, bangga saya. Saya sudah melayani Tuhan, tapi belum cukup. Belum kuasa. Maka saya minta sama Tuhan, kalau Tuhan izinkan, saya bukan menanti kematian, saya menanti kedatangan Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya saya ingin beritakan Injil, beritakan keselamatan seperti yang saya datang kepada Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu mari sungguh-sungguh ikut Tuhan. Prestasi tunjukkan dari aspek tubuh, jiwa dan roh, tunjukkan kepada Tuhan Yesus. Supaya bukti kita cinta Tuhan Yesus. Kita datang ke rumah Tuhan, saya cinta Tuhan Yesus. Kalau cinta Tuhan namanya cinta, ada bentuk konkret pengorbanan. Enggak seperti saya cinta kapan saya kepada saya buktikan, saya datang ke Jember pelayanan, saya tinggal
Kalau saya tidak sayang, saya tinggal aja diam-diam. Coba sanu. Seperti suami istri, aku sayang istri. Bentuk apa suami? Lakukan pengorbanan kepada istri. Termasuk bapak ibu, bentuk apa pengorbanan buat Tuhan Yesus? Sudah bergereja, ayo buat Tuhan Yesus. Selagi kita hidup, apapun bentuknya macam-macam, bisa dengan doa, ya, pelayanan, apapun bentuknya. Yang penting jangan menjadi jemaat yang nganggur. Itu saya sebagai hamba Tuhan. Saya kemarin nasihatin ke PGBT di Galilea di Semarang. Ayo satu jiwa. Ya, saya ngomong apa salah? Firman Tuhan bilang, cari jiwa-jiwa, pergilah semua, jadikan semua bangsa murid. Supaya bapak ibu ada bangku-bangku kosong. Misalnya bangku kosong, misalnya ngomong, aduh Nek, aku gak ada yang duduk. Itu zaman papi saya masih hidup, tiap Sabtu doa tuh papi. Bangku di semuanya semua. Saya tanya sama papi, kok di semuanya kenapa? Ya kok, supaya setiap jiwa-jiwa yang duduk, semua dilawat semua. Benar, saya ikuti apa yang papi lakukan. Ya, saya suka besukan, saya doa. Bukan tujuan saya minta duit, enggak. Saya doa dimanapun. Saya waktu kemarin di Semarang rumah mau datang, iya Pak, diajak sama mereka besu. Saya gitu saya. Jadi gembala, cari domba-domba supaya papi domba-dombanya Tuhan selagi hidup. Mari kita mau kerja buat Tuhan. Saya mau bicara tentang firman Tuhan dari tentang Roh Kudus ini penting. Kan minggu lalu itu bicara hari Pentakosta, Penta 50. Supaya Bapak Ibu tahu ya, dari 28 Maret, 29 Maret itu hari Jumat Agung, Yesus mati, Good Friday, sampai 31 Maret kan hari ketiga. Terus dari 31 Maret sampai kemarin tanggal 9 Mei itu dihitung, itu 40 hari. Cocok firman Tuhan. Kisah Rasul pasal 1 ayat 3 dan 4, Yesus selama 40 hari dia beritakan Injil kepada murid-muridnya. Maka Yesus tidak diam Bapak Ibu. Siapa bilang diam? Waktu tubuh mati, rohnya kalau baca dalam kitab sekarang bahasa firman Tuhan. Saya ceritakan ada yang ngomong. Secara roh yang Injil pada waktu zaman Nabi Nuh itu kan air baru mati semua orang. Supaya mereka diselamatkan, ayo pencipta roh. Karena Yesus sendiri kan pencipta. Dan jadi supaya saudara tahu, Yesus tidak diam sampai sekarang. Pakai setiap anak anaknya yang merespon. Salah satunya, saya bukti tidak pernah sakit. Kan saya minta sama Tuhan dan Tuhan tunjukkan dan saya harus buktikan loh. Sampai misalnya saya dikasih kesehatan, tidak mau pelayanan, doa sudah selesai. Lu minta sehat, tapi lu diam-diam saja, tidak menjadi produktif. Kalau saudara punya perusahaan, karyawan yang diam-diam ada orang datang mau beli, tidak mau diam-diam saja. Saudara punya, kamu digaji kok diam-diam tidak melayani. Nasabah tidak melayani kalian, hidupnya nganggur, tidak berkenan sama Tuhan. Ayo kita renungkan. Selagi kita hidup, mari sidang mau hidup berjuang. Tujuan apa? Saya kasih semangat Bapak. Cari jiwa. Selagi kita hidup, cari domba-domba. Saudara bisa omong kecuali kalau sudah dia bergereja, jangan. Cari misalnya minggu ke gereja mana? Enggak, saya ke gereja. Ayo ke gereja kita ke rumah Tuhan, ketemu Tuhan Yesus. Nah, saya ini Tuhan Yesus juru selamat baik. Saya dimanapun saya pergi. Kemarin aja waktu saya ke China, ada peserta juga dari golongan orang yang mereka bekerja. Saya ingin mereka, oh Bapak di pendeta saya pelayanan. Saya ketemu dengan orang China, namanya Stefanus, Kristen. Saya bilang, enggak Pak, pendeta, saya budak Hindu, orang China tapi sudah bisa Indonesia. Wah, saya injili dia, berdua saya ngomong dia, percaya Pak kebetulan kebenaran itu satu. Saya pakai jas putih dan ini kan kebenaran. Ditanya di mana nih warnanya apa? Warna putih, itu kebenaran. Demikian Tuhan kita Yesus yang kita semua satu-satunya Tuhan yang Esa ada di dalam dia. Selamat. Oh saya ingin dia. Oh gitu. Jangan gereja. Ayo. Kalau di China gerejanya kecil-kecil sudah, kecil-kecil. Konser. Tapi semangatnya kalah orang kita. Semangatnya ya. Menyembah itu, sembah itu berlutut.
sembahyang sampai, makanya saya sendiri pribadi taruh kepala saya di lantai, hormat sama Tuhan. Saya sebagai hamba Tuhan gembala kan harus ngajar kepada jemaat supaya paham bagaimana perilaku kita, karena saya sudah buktikan. Saya akan bersuruh cari jiwa-jiwa, saya ngomong pada banyak jiwa-jiwa Islam dan percaya. Dan saat ini saya bicara Roh Kudus. Roh Kudus itu ya Roh Tuhan sama ya, supaya dan saudara tahu istilah, karena sekarang banyak ajaran-ajaran sesat, ada Kristen progresif, macam-macam Kristen saya, hyperkris, supaya saudara sebagai domba-dombanya Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, supaya Bapak tahu ajaran firman Tuhan yang benar. Roh Kudus identik sama ya. Roh Yesus, ada Roh Allah, Rohmu yang kudus. Rohku berarti seperti saya, Bapak Ibu kan punya 3 unsur, diciptakan Tuhan serupa dengan aku. Berarti sama dalam artian seperti ini. Ya, Yesus pernah nyatakan sekarang tubuh kan, datang ke dunia tubuh bisa dipegang. Waktu nama Yesus ada tubuh, jiwa ada pikiran. Pikirkan perkara di atas, kata Kolose pasal 3. Hati dan roh, Tuhan menciptakan roh manusia ada ayatnya. Jadi kita punya ini, dia nih tubuh, jiwa, roh. Nah, punya roh. Nah, sama dengan Tuhan. Roh Tuhan, maka dalam Kejadian pasal 1 ada roh Allah melayang-layang, Kejadian pasal 1 ayat 2. Supaya istilah-istilah sudah tahu. Sama dengan Pak Roh Kudus sama. Roh Allah ya. Terus apalagi Roh Tuhan sama. Waktu di Hakim-Hakim, di Raja-Raja Daud ada Roh Tuhan, Simson ada Roh Tuhan. Roh jahat tidak, karena kita mengenal 3 roh ya. Roh Tuhan, ini pengajaran supaya Bapak. Roh Tuhan, ada roh manusia, ada roh jahat, roh iblis. Loh, kalau kita tidak ada roh Tuhan, kenapa harus saudara? Ayo saudara sadar ya, karena suatu malam emosi. Seperti contoh, polisi sampai nembak orang, ada pendeta jatuh, berarti roh Tuhan yang lari masuk roh iblis. Contoh dalam Alkitab siapa? Yudas Iskariot. Ada ayatnya, baca di Yohanes pasal 13 ayat 2. Iblis masuk roh jahat ke dalam hati Yudas Iskariot. Langsung Yudas berniat jahat membunuh Yesus. Jadi beda saudara. Kalau roh kita nggak ada roh Tuhan, nggak ada Roh Kudus, nggak ada Roh Yesus, nggak ada Roh Kristus, kata firman Tuhan, bukan milik Kristus. Karena nanti pas saya daging marah, tersinggung, tidak mau ke gereja. Seperti saya pada waktu minggu lalu, saya marah, saya dicintai sama pendetanya. Pak Sobat Bapak datang lagi, saya bilang, khusus para pelayan Tuhan, Bapak kasih pengajaran khusus pelayan. Boleh. Suatu hari di sini juga saya mengadakan usul. Saya kasih usul dari punya supaya jelas saudara tahu pengajaran ini. Karena suka kamu Bapak-bapak menjadi ketua pemuda, udah umur 50. Oleh seorang gembala yang punya kemenangan semua. Jadi di sini bapak-bapak harus saya nasihatin, adik saya sebagai ibu kan memberi nasihat, selalu terima. Sakit hati, tersinggung, jangan. Kalau tersinggung itu sudah tersinggung, ikut Yesus, bukan kayak ikut dunia. Kalau ikut dunia saudara boleh seperti itu, tapi kalau konteksnya ikut Yesus, pandang Tuhan Yesus. Nah itu sama itu. Umur 50, oh gitu ya. Iya Pak, saya bilang, Pak mohon maaf, Bapak ada mau boleh dan Bapak saat ini pegang pelayanan di kaum Bapak ya. Nah di kaum muda kasih kesempatan yang muda-muda, begitu kan? Oh gitu ya, mau menyingkirin saya ya? Damai, terus pindah gereja. Nah coba, gara-gara soal gitu tadi. Jemaat kalau ada Roh Kristus, gimana? Ayo kita buka ya. Penting ini, ayo kita buka. Supaya kita saat ini berkata Roh Tuhan. Sampai kalau tidak dikuasai roh jahat, kita pegang. Saya khotbah tentang Roh Kudus. Roh Kudus. Supaya setiap kita, supaya dikuasai Roh Kudus. Kalau tidak dikuasai Roh Kudus, saudara, dikuasai roh dagingnya. Kalau roh daging, ribut semua. Setiap kita kan manusia kalau pakai sistem kedagingan, mana yang cocok, nggak ada cocok, ribut terus. Namanya roh daging.
tersinggung, marah, ribut. Tapi kalau itu orang Tuhan kan bilang mengalah, kasih, roh bicara. Kalau dapat repot, makin pentingnya Roh Kudus berkuasa. Mari saya mau baca Efesus pasal 5 dulu. Saya nanti mau bicara tentang Roh Kudus, karena nanti seperti minggu lalu, kalau Bapak Ibu saya kesempatan, saya minta Roh Kudus, saya mendoakan maju ke depan. Karena saya juga dipenuhi Roh Kudus. Beda ya, dimeteraikan Roh Kudus dan dipenuhi itu beda. Seperti contoh ini saudara, kalau dimeteraikan dalam itu sudah bicara, setiap orang percaya kepada Tuhan dimeteraikan Roh Kudus seperti dalam suatu perjanjian. Tapi perjanjian kan bisa nggak bisa realisasi. Itu dia perjanjian, materai, komit seperti itu. Komitmen, perjanjian, materai, saling tanda tangan, itu seperti itu. Tapi dalam perjanjian itu bisa bukan prestasi banyak. Sudah tekan di atas materai, tapi nggak berubah. Nah, orang Kristen apa? Dimeteraikan kalau seperti orang percaya kepada Tuhan, komit Tuhan, saya terima Yesus. Dimeteraikan terus. Beda dengan sulit penuh. Kalau sudah penuh Roh Kudus seperti saya dipenuhi Roh Kudus, mau ngamuk Roh Kudus bicara sama saya. Seperti dalam apa kita buat Galatia pasal 5 ayat 16, 17. Mari kita coba bangkit berdiri, hormati Tuhan. Karena firman Allah saya mengajar supaya Bapak mengerti semua jemaat yang saya cintai, ya, supaya kita tidak dibingungkan oleh ajaran-ajaran sesat, tapi mengerti firman Tuhan. Galatia pasal 5 16, 17. Mari kita baca 3, 2, 1. Maksudku ialah hiduplah dalam roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Amin. Siapa itu? Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Lihat, ada roh Tuhan, ada roh daging, roh, ya. Jadi kalau jadi R besar, biarpun nggak ada Tuhan, itu maksudnya Roh Kudus. Hanya supaya Bapak mengerti. Saya katakan tadi, ada Roh Allah, ada Roh Tuhan. Rohmu yang kudus ada di dalam. Kalau saya kasih satu ayat-ayat ya, nanti Bapak Ibu aduh lama bukan yang saya cerita dulu. Istilah-istilah ada Roh Allah di perjanjian lama ya. Ada Roh Tuhan. Mazmur 51, Rohmu yang kudus. Keempat, Rohku. Dalam Yoel pasal 2, aku akan mencurahkan rohku. Nanti Roh Kudus itu Roh Tuhan sama seperti dalam diri saya. Bapak Ibu punya roh, tapi roh kita tidak kudus. Roh kedagingan. Makin penting perlu dikuasai Roh Kudus. Minta sama Tuhan. Maka hidup melalui roh. Kenapa? Harus minta janji-janji. Tapi bukti Tuhan mau kita rendah hati harus kita minta. Seperti yang saya kasih ilustrasi. Seperti contoh kemarin yang saya kan dijanji, Pak Pendeta, ayo datang ke Semarang. Ini contoh. Nanti saya traktir. Bapak izinkan Bapak khotbah. Kaum muda itu kan janji dia. Oh boleh. Nah, saya komit nih. Boleh. Itu janji kan? Seperti Tuhan, aku akan mencurahkan Roh Kudus datang kepadaku, aku kasih kamu Roh Kudus. Yesus ngomong, aku pergi kepada Bapa, aku akan berikan Roh penolong untuk menyampaikan. Itu janji Bapak. Nah, seperti yang saya kasih ilustrasi tadi, jadi pastor proses di Semarang. Saya ketemu dengan Pak Subadi, foto bersama. Berarti Jakob, kamu bisa khotbah ya? Kalau tidak khotbah saya. Nanti Pak, jadwal, ya boleh. Saya mau keliling saudara. Selagi saya hidup, janji. Waktu saya janji, dipenuhi tidak? Kalau saya tidak datang. Nah, ngerti jelasnya. Jadi waktu dia janji, saya harus realisasi datang. Saya diingetin lagi sama dia. Tanggal 9. Tanggal berapa itu selalu juga. Jangan lupa loh. Saya jemput. Saya naik kereta api dari Jakarta. Saya jemput. Saya akan ajak makan mau bla bla. Oh, servisnya excellent sekali. Servis begitu luar biasa. Waktu saya ke Semarang.
Itu janji, realisasi. Saya datang. Nah, begitu saya datang, terjadilah sama juga Bapak. Jadi Roh Kudus, kata Roh, harus minta. Baca Lukas 11:13. Ini penting, ini penting. Ini saya kasih ajaran supaya jangan sampai aja. Kalau ada pendeta ngomong nggak perlu minta. Dasarnya mana sudah ada minta, ada ayatnya. Coba Lukas 11:13. Saya mau baca. Lukas 11:13. Sama-sama kita baca supaya ngerti ya. Lukas pasal 11 ayat 13. Sudah buka? Lukas, Injil Lukas pasal 11 ayat 13. 3, 2, 1. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta. Harus minta. Kenapa kok minta aja itu? Bukti bahwa kita harus mendaki, minta. Seperti hamba Tuhan yang di Semarang, Pastor Moses, kan janjinya dia bilang janji kepada, nanti saya bawa oleh-oleh. Saya kan tanya, Pak, di sana itu katanya enak kuliner, ada bandeng presto. Nanti saya bawa, itu janji dia. Tapi saya belum datang, Pak. Janji di WA, janji di WA. Habis datang ke situ, saya minta apa yang dijanjikan. Pak Moses, di mana bandeng presto? Ya, saya minta bukti. Saya rendah hati. Bukti Bapak minta Roh Kudus, Tuhan. Engkau kan berjanji Bapak, aku minta Roh Kudus. Seperti pada waktu saya di Roh Kudus, saya minta. Tapi saya mau minta Roh Kudus ya. Bukan menjadi hamba Tuhan, melayani Tuhan. Itu Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Sembahyang saya di sini. Waktu pencurahan Roh Kudus saya di Pastor. Sembahyang minta sama Tuhan hari ke-7 saya. Dan Roh Kudus. Bahasa lidah, Frimletal, bahasa Belanda. Sampai selesai doa, nangis terus sampai saya masuk kamar mandi. Nangis terjual saya, damai di hati. Dan sampai sekarang, kalau saya kadang-kadang kalau sudah menunggu, saya kan bahasa lidah. Luar biasa. Bentuk perwujudan manifestasi Roh Kudus itu namanya. Bentuk manifestasi Kisah pasal 2. Itu Roh Kudus seperti di dalam Kisah pasal 2. Coba baca. Kisah pasal hari ini pengajarannya karena supaya saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala mengajar kepada Bapak Ibu sebagai domba, supaya ngerti. Kalau Bapak Ibu masih tidak ngerti, boleh tanya lagi ke saya. Kisah pasal 2 ayat 4 dikatakan demikian. Kisah 2 ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Ini firman Tuhan. Bahasa lidah. Tapi sesat kalau sampai ada pendeta, ayo belajar sama saya ajarin. Oh, ngawur itu, nggak ada yang seperti itu. Bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Ibrani bisa belajar. Ada guru les. Tapi kalau guru lesnya ini bukan manusia, Roh Kudus, ya Roh Kudus nanti Roh Tuhan yang ngajar. Mintalah sama Tuhan. Penting. Supaya kalau tidak sudah dipenuhi, tidak dipenuhi Roh Kristus. Jadi ada Roh Kristus, ada Roh Yesus ya. Roh Yesus, baca Roh Yesus sama ya. Kisah Rasul 16 ayat 7 itu namanya Roh Yesus ya. Jadi supaya saudara tahu jelas ya, ada Roh Kudus, ada Roh Yesus. Sama nggak Pak Pendeta? Sama. Kisah Rasul 16 ayat 7 saya mau baca. Kisah Rasul 16 ayat 7. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus tidak menjadi. Ini buktinya atas. Kalau Roh Kudus orang itu bingung. Roh Kudus sama dengan Roh Yesus, ada Roh Kristus. Maka di Alkitab disebut ada Roh, supaya orang Kristen kita ngerti. Oh, ada Roh Allah, ada Roh Tuhan, semua sama. Ada Roh, ada istilah Roh aja R besar, O besar, A besar, atau R besar, O kecil, itu Roh Kudus sama. Supaya Bapak kalau baca Alkitab tidak usah bingung. Roh Yesus, kadang ada Roh di dalam Yesus, Rohnya itu Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Seperti contoh, ayo buka lagi Kisah Lukas 4 ayat 1. Nah, nanti saya baca di sini pengajaran. Lukas 4:1 dikatakan, Lukas 4 ayat 1, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu,
lurus. Jangan ngaku-ngaku kalau belum. Jadi bagaimana? Jangan pakai mentahun. Seperti saya dulu. Kalau gini masalah, ini Alkitab yang ngomong ya, bukan saya. Saya hamba Tuhan mengajar yang benar sesuai Alkitab. Jangan ngarang-ngarang. Pendeta tidak boleh memberikan doktrin beda ya. Kebenaran sama doktrin beda. Seperti ada satu pendeta punya pengalaman pribadi di suatu jadikan suatu doktrin ngawur itu. Ngomong begini, wah saya di bawah Roh Kudus. Roh Kudus itu cantik. Waduh, viral. Sayang saya sudah punya istri. Kalau tidak ada istri saya, wah saya nikah itu dengan Roh Kudus. Cantik so, perempuan yang indah cantik itu jadi nafsu. Ternyata Roh Kudus dan perempuan, wah selesai. Ini pengalaman. Mana ada ayatnya Roh Kudus perempuan? Jelas ada Roh Yesus. Rohku, baca di Iwan pasal 2. Rohku akan kucurahkan. Roh Kudus. Gak ada kata-kata kotor. Hanya pendeta ngasih doktrin. Cuma kalau saya tidak ajarin ini, nanti kedengaran pendeta ngomong itu soal bingung nanti. Seperti Kristen Progresif. Kristen Progresif ngajar apa? Keselamatan tidak hanya di dalam Yesus. Alkitab ini banyak bertabrakan sama. Itu yang ngomong tadinya pendeta. Tadi awalnya pendeta. Pendeta Tuhan maju. Tapi saat ini dia melepaskan dari kependetaan. Saya mau jadi pendeta lagi. Gak ada ketaatan kepada pendeta itu Kristen Progresif. Wah gawat. Gak perlu ke gereja. Wah gawat. Gak perlu ke gereja. Dia bilang itu. Bentuk komunitas di Jakarta udah banyak. Dan dia menyerang anak-anak muda. Kemarin saya ngomong pada naga yang minum mereka. Ada misi di Jember. Ada saya ingin ketemu tuh kepalanya. Benar itu. Saya tumpangi tangan dia supaya dia bertobat. Seperti saya pernah ketemu saksi Yehova. Datang ke rumah saya. Saya puas senang saya. Dia tidak tahu saya pendeta. Saya undang dia masuk ke tempat saya. Wah kesempatan saya. Ini saya hamba Tuhan ini. Ngomongin firman. Firman ya. Wah sangat dengan firman tuh. Saya tumpah. Terus dia ngomongin. Wah saya salah datang ya Pak. Kenapa masuk? Ya saya ketemu Pak Pendeta. Si Jokowi saya dengan firman Tuhan. Saya ajar firman. Undang kepala kamu. Datang ketemu saya. Saya ngomong tentang firman. Gak berani datang ke sini. Gak datang ke sudah. Dan saya cium sampai tidak mau. Tidak ada saya sampai. Wah keliru. Saya kasih ayat. Baru dia baca gini. Ini gak tahu. Sama. Tadinya pertama saya. Jadi kamu tuh apa seperti apa? Iya tadi saya cuma biasa. Saya tidak ngerti firman. Saya datang diajak teman. Saya dicekoi firman. Ini putar-putar sama dia. Terpengaruh jadi saksi Yehova. Yehova itu artinya begini. Saya terangkan sama dia. Baru dia sadar. Oh begitu baik. Baru dia menangis. Saya itu memanggilkan kepada Tuhan. Cari kebenaran. Jangan ngawur. Sama ini. Kalau kita tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh Kristus, bukan milik Kristus. Makanya saya katakan besok yang masuk surga itu titik. Tidak banyak lupa pendeta ya kok ngaku. Bukan aku nih. Firman tuh Matius 22:14 pacaran. Banyak yang panggil. Dikit yang terpilih. Tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh. Saya pernah diundang khotbah 7 kali di Jakarta itu. Dari jam 6 pagi, jam 9, jam 11, sampai 7 kali. Buahnya datang, saya perhatiin. Ada yang manis lihat HP. Saya langsung ngomong, tolong dan korban. HP keep silent. Waktu korban, lihat HP begini, WhatsApp, ngobrol. Nggak hormat sama, jangan. Ini di rumah Tuhan saya. Itu orang Kristen, banyak seperti itu, banyak. Nah bertobat, baca Rom 8:9 ya, karena saya bicara roh. Rom 8:9 apa dikatakan? Saya mau baca Rom 8:9. Kalau tidak ada Roh Kristus, baca Rom 8:9. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi
Kristen sama. Ini perlu saya ajarkan kepada jemaat yang saya cintai sebagai domba-domba. Tanggung jawab saya sebagai hamba Tuhan, supaya Bapak Ibu minta. Bagaimana Pak minta? Minta di rumah masing-masing. Seperti contoh nanti kalau Tuhan berkenan ya, tahun depan ya. Waktu yang lalu saya udah ngomong pada adik saya. Kali saya ada kesibukan di Jakarta, pelayanan di Jakarta, tapi saya atur di jadwal tahun depan. Setelah Yesus naik ke surga, itu selama 10 hari Bapak saya akan doa datang ke sini. Saya akan tunggu Bapak. Karena saya dulu waktu zaman Papi Mami diadakan 10 hari Pentakosta. Tanggal 9 Mei itu, waktu tahun 9 kan saya ke surga. Itu setelah itu langsung dari itu tiap malam selama 10 hari. Nanti tahun depan saya akan adakan itu, saya akan meminta Roh Kudus memenuhi Bapak. Penting. Seperti nanti kalau selesai ibadah, kalau ada yang mau ya, seperti kemarin maju banyak yang sakit disembuhkan Tuhan, yang minta Roh Kudus ya Tuhan. Karena saya khotbah waktu minggu lalu kan persis hari Pentakosta. Saya diundang waktu itu. Setelah saya mau pulang ke sini, tapi minta Pak Pendeta supaya Bapak yang khotbah, karena Bapak senior di antara hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan kan sudah lama. Ya sudah saya datang. Sebelah kiri siapa yang sakit, sebelah kanan yang minta maju semua yang sudah minta. Termasuk pendetanya. Saya tumpangin tangan suami istri. Tolong nama Tuhan, dan saya sudah berbahasa roh. Minta Roh Kudus berkuasa. Seperti Tuhan katakan, kalau tidak ada Roh Kristus, bukan milik Kristus. Karena gini masalah Bapak. Dunia ini sudah dikuasai sejak akibat daripada waktu Lucifer. Lucifer tadi artinya kan bintang timur, pemimpin puji-pujian di surga itu Tuhan ciptakan sebelum ciptaan manusianya. Dari Alkitab dari sebelum semua Alkitab bilang kalau semua disebut, tidak ada kitab yang bisa memuat itu dalam dia semua. Jadi tidak disebut. Jadi malaikat kapan disebutnya diciptakan? Bisa jutaan tahun yang lalu, bisa triliunan tahun yang lalu, karena Tuhan kan kekal. Saya pernah tanya sama Papi, saya masih kecil, Tuhan sendiri itu diciptakan kapan Tuhan? Udah ada ayatnya. Pertanyaan itu tajam ya. Karena Tuhan dari kekal sampai kekal, tidak ada tahu. Kita tahu saya lahir 17 Agustus 1956. Tapi manusia kalau menurut Alkitab Adam dan Hawa itu diciptakan, kalau dihitung ya ada hitungnya. Pelajaran di Al-Mudi itu 6.000 tahun yang lalu. Dari Adam dan Hawa sampai Abraham itu kan dihitung itu 2000 tahun Bapak. Jelas nih. Itu pelajaran di Al-Mudi. Dari Adam dan Hawa, Abraham 2000 tahun. Abraham sampai Yesus itu kurang lebih 2000 tahun. Dan dari Yesus sampai sekarang 2000 tahun, 6.000. Nah, kalau kita lihat di Kejadian pasal 6, umur manusia rohku sudah tidak benar. Coba kita buka. Ini pelajaran supaya ini saya sebagai hamba Tuhan, supaya Bapak Ibu menjadi anak Tuhan Kristen. Nanti pada Bapak Gembala Pak Yakub tidak jelasin, saya jelasin 120 tahun itu berkaitan dengan usia manusia. Coba kita lihat. Kejadian 6 ayat 3 berkaitan dengan roh Tuhan. Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, Kejadian 6 ayat 3, berfirman Tuhan, rohku. Rohku berarti dalam Tuhan itu punya roh. Itu namanya Roh Kudus. Kalau roh kita nggak kudus, rohku apa tuh saudara? Tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tapi umurnya akan 100. Apa maksudnya? Apa artinya umurnya 100? Bukan. Maksudnya roh berkaitan dengan roh, berkaitan sama umur manusia. Artinya dikaitkan dengan pelajaran itu ada tahun Yobel. Tahun Yobel itu 50 tahun. Kemerdekaan manusia tahun Yobel dikaitkan 50 tahun. 120 kali 50 itu 6.000. 6.000 berkaitan roh Tuhan. Jadi apa? Kiamat. Rohku tidak akan sampai manusia. Kalau roh Tuhan ditarik, selesai sudah. Kalau saat ini belum, roh Tuhan berarti umur manusia sebentar. Nah, kalau dihitung sekarang dari Adam dan Hawa, ini kan kejadian dong. Yesus ngomong waktu awal ini, waktu peristiwa Adam dan Hawa, sampai sekarang udah 6.000 tahun.
Jadi artinya kalau lu belajar tak beragam, kedatangan Tuhan sudah dekat. Lihat ini peristiwa gempa bumi. Peperangan ini presiden Iran meninggal masih misterius, masih diselidiki, dikaitkan dengan firman Tuhan. Nanti ada perang Gog Magog. Suatu hari saya bukan mengajar kenapa kita biasa supaya jelas Alkitab tepat semua. Jadi ada saya kemarin dikirimin di Tibet gunung yang disembah-sembah, itu informasi ya kepada saya. Saya belum pernah ke Tibet, tapi ada informasi kepada saya, itu gunung Pak. Wah, itu disembah belum tahu tuh Pak. Karena saya sudah pernah ke China, tapi pernah ke Tibet saya belum pernah. Tapi di sana orang datang ke sana itu membahas seperti ke gunung kami. Tuhan ngamuk marah. Nah, berapa saat lalu rontok semua, runtuh. Nah, tadinya saya mau nampilkan di sini, cuma katanya tidak bisa katanya. Ada videonya tuh, cuma semenit kali. Banyak orang meninggal semua, lemparan batu. Ini buktinya Tuhan ngamuk semua, marah. Berarti tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah ada. Setelah peristiwa ini sampai kalau kerajaan presiden Iran ini diselidiki dan sampai ada keterlibatan bangsa Israel termasuk Amerika, Bapak bisa perang dunia. Namun dia membunuh presiden dan kalau sampai perang tapi semua akan terjadi. Kebenaran firman Tuhan akan terjadi. Mungkin masa-masa kesukaran kesulitan saat ini akan terjadi. 2 Timotius 1 menjelang kedatangan Tuhan akan datang masa-masa yang sukar. Akan terjadi antikris, segala macam nanti terjadi. Maka pentingnya butuh Roh Kudus. Maka saya minta sama Tuhan kan, saya pribadi, termasuk saya doakan buat Bapak Ibu. Ikut Yesus kan pribadi. Saya berdoakan sama Tuhan buat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu bandel, saudara-saudara tidak mau ikuti firman Tuhan sampaikan kan, ikut Yesus kan masing-masing kan. Suami istri seperti dalam firman Tuhan Matius 24:40, ada 2 orang di ladang, satu diangkat, satu ditinggalkan. Itu hubungan suami. Bicara gereja Tuhan ini. Gereja Tuhan ada 2, ada jadi domba, ada jadi kambing. 10 gadis, kenapa pas 10? Enggak 12. Kan bicara 10 di firman Tuhan, hukum Taurat 10 firman Tuhan. Orang-orang Kristen, anak Tuhan yang sudah mengerti firman, tapi bisa sama Tuhan, maka 5, bukan 4, bukan 3, 7. 5 kan angka 5 punya maksud. 5 bicara kasih Tuhan kepada seluruh umat manusia. Banyak orang Kristen ingin menjadi sebagian kambing, susah diatur. Ciri-ciri ini, mohon maaf, karena saya kan putra pendeta. Tapi saya mau ngomong Van Hissel, dan papi saya ngomong Van Hissel langsung. Van Hissel mau ngomong pada gembala-gembala, murid-muridnya, ingat-ingat ya, kamu sebagai gembala besok, jangan sampai jadi kambing, tapi harus sebagai domba sebelah kanan. Firman Allah kan sebelah kanan, saya berdiri di sini, saya posisi sebelah kanan, domba. Ciri-ciri kambing itu apa? Suka protes, suka ngambek, bla 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 bla, tersinggung, bla bla bla, marah, bla bla bla. Aduh jemaat, saya nggak malu sama. Saya pribadi bertobat, nggak mau saya beribut. Kalau ribut-ribut kedatangan, kalau ribut-ribut adalah damai Pak, damai. Minta maaf Pak, kalau saya salah ayo damai. Bukan tidak ada dendam lagi, nggak boleh. Pokoknya hati belajar sekali, hati bersih, takut sama Tuhan. Jangan sampai nanti dipanggil sama Tuhan kondisinya di sebelah kiri, itu tidak berkenan sama Tuhan. Kalau dipanggil sama Tuhan di sebelah kiri kambing, nanti masuk di dalam proses pengadilan. Kalau pengadilan nanti dicek sama Tuhan keliru, mohon maaf, namanya dalam Wahyu 22:15 tidak terdaftar di dalam kitab kehidupan, dilempar ke dalam lautan api. Itu firman yang ngomong. Maka saya takut sama Tuhan, takut dari saya hamba Tuhan benar-benar mau jadi hamba Tuhan yang benar. Pokoknya sekarang saya nggak mau jadi hamba Tuhan yang nggak mau, hamba Tuhan banyak yang wakat benar. Ini kan hamba Tuhan beri aja kepada jemaat. Ayo Bapak Ibu, saudara-saudara mengerjai si cintai. Apabila kita menjadi domba-domba Tuhan, yaitu dipenuhi Roh Kudus. Minta sama Tuhan supaya Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan kita, supaya Roh Kudus berkuasa dalam kita. Jangan sampai lor lari. Lihat itu, baca di 1 Samuel waktu si Saul, Roh Tuhan angin, ada ayatnya saudara.
Itu baca 1 Samuel pasal 16 ayat 14. 1 Samuel pasal 16 ayat 14 saya mau baca. 1 Samuel pasal 16 ayat 14. Apa yang berkata ini? Tetapi orang Tuhan telah mundur daripada Saul dan sekarang diganggu oleh roh jahat yang daripada atas izin itu. Karena Saul bandel, makanya dia mau bunuh Daud. Jadi artinya kalau tidak dikuasai roh Tuhan, roh jahat, ya sudah binasa sudah. Karena masuk di surga besok itu kan teman yang kudus dengan Tuhan. Tidak ada barang yang najis di surga. Ada sudah. Makanya di gereja seperti ini tempat supaya rumah kudus kan. Boleh gak bisnisnya? Nggak boleh kan. Harus tenang, konsentrasi sama Tuhan, takut sama Tuhan. Ya waktu nada apa ini? Hofi binas. Berani-berani pelayanan sama Tuhan ngawur, langsung sudah ada api nyambar, mati sudah. Raja Herodes berani-berani sama Tuhan, langsung mati dimakan cacing. Wah, Tuhan kan berkuasa menciptakan segala-galanya. Dahsyat Tuhan. Makanya takut. Selesai sudah. Ada hamba Tuhan di Jakarta teman saya. Baru mau baca Alkitab. Mana saudara pakai beri baca Alkitab? Sudah tahu pasti. Enggak sudah selesai. Jadi saya kalau Tuhan panggil bisa pulang jam berapa lebar? Nggak bisa. Saya dengar firman Tuhan YouTube. Nanti dicari mana sudah nggak keluar lagi YouTube-nya nih. Terus berita-berita, wah Tuhan panggil. Wah makanya saya katakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah saya katakan saya bukan menanti kematian. Saya menanti kedatangan Tuhan Yesus Juru Selamat. Saya cinta Tuhan Yesus. Saya cinta Bapak. Hati saya bersih. Saya cinta Bapak, bukan saya gampang ngomong. Saya memberkati dalam nama Yesus. Berkat rohani, berkat jasmani dari Tuhan. Harus sehat dua. Saya ngomong di mana-mana. Rohani harus sehat kita, jasmani harus sehat. Penting. Jasmani sehat toh, rohani sakit, tidak bisa masuk ke surga. Boleh sehat, seperti di Semarang, sehat orangnya. Tapi rohani yang sakit mati dia. Nggak bisa, bukan dari Kristus. Firman Allah, saya saja. Rom 8:9. Kalau seorang tidak roh Kristus, roh kudus, bukan dari Kristus. Salah satu ciri-ciri apa? Harus ada buah roh kudus, ada kasih. Bukan. Galatia pasal 5. Sebentar kita masuk di dalam perjamuan kudus. Supaya masuk di dalam roh kudus, dipenuhi roh kudus. Kenapa? Nah, buah roh kudus harus ada dalam kehidupan Bapak Ibu. Seperti saya ada sudah ini. Saya nggak mau lagi roh daging, nggak ada sudah, nggak ada. Galatia pasal 5. 22, 23, tetapi buah roh. Roh kudus, buah kudus ada Bapak Ibu. Itu Bapak koreksi. Kalau sudah ada ini, minta sama Tuhan. Apa yang pertama? Lihat, ada kasih, ada sukacita, ada apa beli? Damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Penting. Banyak orang jatuh karena kunci terakhir penguasa diri lemah, jebol. Ayo apa? Marah, penguasa diri jebol, bang, pada situ. Tapi kalau jangan marah, aku roh kudus, gimana? Beda. Orang mau benci, jangan benci. Iri hati, tidak boleh iri hati, penguasa diri, tidak boleh. Karena apa saudara? Baca sekali daging. Orang dikuasai daging tidak bisa masuk kerajaan Allah. Baca ayat 19. Perbuatan daging, Galatia pasal 5:19. Perbuatan daging telah nyata percabulan. Nah, Bapak Ibu jangan sampai laki-laki cabul, stop ya. Hamba Tuhan ada yang cabul. Kaget saya. Loh, saya juga dites Bapak Ibu, saya kan masih YouTube. Firman Tuhan YouTube. Saya buka YouTube tuh. Tahu tadi ada grup banyak loh, grupnya orang Kristen. Kaget saya. Udah Kristen, saya perlu tahu, saya mau cari berita-berita firman Tuhan. Ternyata ada berita-berita tentang, wah saya stop langsung, saya takut. Ini takut sama Tuhan. Sama Tuhan, mau ngetes sama Tuhan. Percabulan, hati-hati, pornografi, stop loh, jangan. Karena kita menjadi roh Kristus, roh kudus, mau hidup kudus kita. Karena kedatangan Tuhan, suatu hari saudara dipanggil sama Tuhan, diwahi kedatangan Tuhan. Bisa bersifat pribadi, bersifat universal.
pribadi kalau dipanggil sama Tuhan, dipanggil sama Tuhan, selesai sudah. Bertobat, nggak bisa bertobat kalau sudah saatnya sudah selesai. Nanti ada penghakiman sudah. Ini kesaksian dari teman saya di Australia. Untung puji Tuhan, minta doa, selamat dia. Sekarang dia mau jadi hamba Tuhan. Waktu dia dibawa ke alam roh, iblis masuk ke dalam itu. Ada roh iblis. Ingat ya, tanggal siang kamu berbuat begini, tanggal siang, wah bicara negatif, selingkuh, bla bla bla, wah gitu. Wah, kok tahu dicatat perbuatan negatif dicatat oleh iblis. Kalau perbuatan kebenaran dicatat sama Tuhan. Ayatnya baca di Wahyu, ada kitab-kitab. Ya jelas di sini ya. Jadi saya katakan, kalau kita tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka penting kita minta sama Tuhan. Tidak mau dipimpin perbuatan daging tadi apa? Percabulan, itu apa? Kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, persetujuan. Perselisihan di gereja tidak boleh ada perselisihan. Saling maaf kalau saya ada salah maaf. Saudara bisa ngomong aja, Pak Yakob jangan gini, boleh. Seperti itu ada usulan, saya dapat usulannya. Pak, nanti kalau selesai khotbah nggak usah nyanyi lagi kan, langsung setelah doa berkat saya dulu. Saya dulu, artinya apa? Kita ada kasih. Kalau saya sombongan, saya sebagai gembala, pemimpin, bisa aja saya nggak dulu. Tapi saya rendah hati, oh gitu Pak ya boleh. Saya nggak berikan, bla. Bukti kita saling mengasihi. Ada usulan-usulan, asal usulnya benar. Ya semua usulan, kalau usulan itu tidak sesuai firman, pasti saya akan memberikan jangan Pak. Misalnya, Pak dosa doa berkat Pak, mana ada ayatnya tidak boleh doa berkat. Pak tidak boleh nyanyi Pak, misalnya ini, tidak usah firman Pak. Nah di mana ayatnya? Kalau sampai ada usulan-usulan di luar firman, saya bilang jangan Pak, karena firman. Nah itu mungkin tidak boleh. Coba perhatikan ini. Perselisihan, iri hati, tidak boleh ada iri hati. Amarah, kepentingan diri sendiri, perjanjian, roh pemecah, wah bisa pecah belah, ribut, jemaatkan itu. Saya nanya, nah, yang penting saya ngomong karena saya hamba Tuhan, gembala. Jangan Bapak itu tersinggung pas tanyakan dari jemaat-jemaat itu. Loh, jangan, tidak boleh pindah-pindah rumah, sudah tidak boleh. Baca Lukas 10. Kalau sudah kamu di gereja ini setia, jangan pindah-pindah rumah. Baca di Lukas pasal 10 ayat 7. Tidak boleh pindah-pindah rumah. Jadi saudara yang saya cintai, kalau saudara ada saling salah, saling maafkan ya. Tapi tidak boleh pindah-pindah. Saya nggak mau sampai saudara pindah-pindah gereja. Tertulis itu ya, Lukas 10 ayat 7. Tinggal dalam rumah itu, makan dan apa ya, makan rohani. Terus apa berikutnya? Memberikan orang kepada saya sebagai seorang gembala, memberikan gembala saya laki, ibu gembala perempuan, sepasang sama kakak saya. Karena adik saya tanya dia dipanggil Tuhan. Kalau saya laki-laki itu ada bapak gembala Pak Yono sama saya, ibu gembala adik saya. Terus dikatakan sama, sebab apa? Seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jangan berpindah-pindah rumah, jangan pindah-pindah gereja, jangan. Kalau saya ada maaf, adik saya ada salah, ayo kita memberikan saling maaf. Kita gotong royong, kita ada kasih Tuhan. Ciptakan gereja ini penuh dengan roh Kristus, roh Tuhan. Kalau saya salah sekali, minta maaf. Dan kasih tahu saya, Pak Yakob jangan gitu. Oh ya saya ikuti. Kenapa? Saya ciptakan damai sejahtera. Tidak boleh tidak suka, jangan. Kecuali tidak boleh tidak suka iblis, dosa. Jangan suka sama dosa. Stop dosa. Kalau saya ingatin renungan saya, YouTube, stop dosa, bla bla bla. Harus kita memiliki karakter Kristus. Karena firman Tuhan katakan di Galatia pasal 5 tadi, kalau orang yang saya baca tadi, terus berikutnya ayat 21, kedengkian, kemampukan, pesta dan sebagainya, terhadap semua itu, ku peringatkan kamu seperti ku buat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Oh, ini saya sampaikan dulu. Kita kan masuk surga, ingin masuk surga, masuk bersama dengan Tuhan. Di dalam kerajaan itu ada 3, ada kebenaran, ada damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Mari ciptakan kebenaran dalam gereja kita. Ciptakan damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Ayo sama-sama.
Kalau ada usulan gini pekerjaan Tuhan, yang penting apa? Selama kita hidup ini pekerjaan Tuhan. Sama-sama yuk bergandengan tangan melayani pekerjaan Tuhan. Nanti suatu hari kalau nanti dipanggil sama Tuhan, kita layak di hadapan Tuhan. Hai hambaku, anakku. Kan Tuhan kasih 3 talenta. Ada 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Yang 5 talenta berkembang, setiap kita pasti punya talenta. 2 talenta berkembang, kasih 1 talenta, debat, tidak mau dikembangkan. Kata Tuhan, hambaku jahat, terima kau, hukuman dari Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau memang Tuhan Yesus Bapak Ibu saya cinta, ayo jadi jemaat yang manis dan saya ngajar loh ya, jemaat yang manis. Kalau saya ingin menjadi hamba Tuhan yang manis, kalau saya sekali-sekali salah, saya minta maaf. Tapi usulan-usulan saya tidak mau sombong, apa-apa, rendah hati, menghakimi, tidak boleh. Semua kita sama dengan Tuhan. Saya lebih tinggi, no, saya tidak pernah demikian. Cuma Tuhan sudah panggil pilih saya menjadi hamba Tuhan. Kau Bapak yang mau khotbah boleh, saya Bapak diizinkan Tuhan ngomong Pak mau khotbah sama saya. Iya kan, asal benar loh Bapak Ibu ya. Asal benar, jangan sampai nanti khotbahnya ngawur keliru seperti kupu-kupu agresif. Keselamatan boleh di luar Yesus, boleh coba selamat buat ngawur itu tidak boleh saudara. Tapi mari kita bersama-sama bergandengan demi apa saudara? Pekerjaan Tuhan, demi Bapak kita Yesus yang cinta, ciptakan damai sejahtera. Maka saya pulang Jakarta ke Jember dan cinta Tuhan Yesus, cinta kepada Bapak Ibu. Sebagai bukti tanggung jawab saya harus beritakan supaya Bapak Ibu bersama-sama saya. Ayo kita sama-sama, kalau Yesus datang terbang sama rapture, karena nanti akan terjadi sesuatu. Baca Markus 13 ya. Setelah itu tidak lama lagi sedang masuk di dalam firman, masuk di dalam pertemuan kudus. Markus 13 nanti akan terjadi situasi sulit Bapak Ibu, sulit. Markus pasal 13 ayat 19 berkata demikian. Markus 13:19. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan tidak terjadi nanti. Belum nanti, tapi pasti. Waktu peristiwa 98 gak bisa saling melurus. Covid aja lah. Waktu adik saya panjang meninggal, saksi adik saya. Bukan. Boleh saya pulang? Tidak boleh. Saya waktu izin pulang mau beli tiket pesawat, karena saya cintanya kepada adik saya kan. Saya mau pulang tanggung jawab. Saya mau makamkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya mau datang. Saya mau beli pesawat sudah, tiket. Apa katanya? Tidak boleh. Biarpun Bapak sehat, tetap harus karantina aturannya 2021. Di karantina. Berapa lama di karantina? 2 minggu. Duh, saat saya meninggal sama Tuhan, saya pendeta. Aturan pemerintah Bapak, duh, mana bisa 2 minggu lagi ini? Saat ini nih kalau 2 minggu lagi saya tidak boleh pelayanan, kan mau doa itu jadi udah dikubur. Tidak boleh Pak, coba. Itu situasi kan sudah terjadi aturan seperti itu. Bayangkan nanti kalau gereja suatu tidak boleh bergereja, mau kemana saudara? Peristiwa 98. Wow, saya keliling gereja nggak ada yang datang saudara. Terjadi pembakaran berat itu. Oh, peristiwa COVID kemarin kan kita akhirnya pernah kan ibadah online, ya kan? Jadi nggak onsite lagi. Itu peristiwa pernah terjadi. Itu sudah masuk di dalam kitab Wahyu dan masuk. Ini tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Gampang loh soal gampang mikirnya. Sekarang sudah tanggal 26. Minggu depan bulan Juni. Berarti sudah mendekati bulan Desember kan? Sekarang saya tanya, kalau seandainya contoh, kalau Yesus datang bulan Desember, berarti kan makin mendekati. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Oleh karena itu, mari siap-siap. Oh sudah, saya sudah siap. Saya cinta Tuhan. Saya lakukan firman. Saya jangan ngomong firman di YouTube. Wah, banyak orang-orang yang bertobat. Syukur, pendeta saya kirim, Pak Supeti, dengar dia terus. Pak Rubinadi, ketua sinode, senang saya bagi bukti rendah hati. Kalau sombong, wah, gua akan pendeta gede. Apa itu? Gua mau pendeta salah, itu sombong dengan Tuhan.
Saya kan ngomongin firman, bukan ngomong bisnis, no, saya ngomong firman, saya baca Alkitab. Saya puji Tuhan loh, saya ngajar Alkitab berurutan. Mungkin saya satu-satunya. Ini bukan sombong, tidak. Saya terima kasih sama Tuhan. Berurutan, berurutan. Saya ngomong sama Tuhan, saya hamba-Mu Tuhan. Pakai hidupku, saya tekan firman Tuhan atas izin Tuhan. Kalau dari izin Tuhan, saya sakit gak berkenan sama Tuhan, kan sudah bertahun 3 tahun lebih. Berarti kalau dihitung sekarang sudah 1.200 berapa ya? Berarti kalau kali 2 akan A yang pagi, B malam, itu atas izin Tuhan loh. Saya kan yang Tuhan ciptakan. Mulut saya diciptakan Tuhan, berarti atas izin Tuhan. Berarti Bapak Ibu mendengarkan tadi berkata sama Tuhan. Banyak mereka diberkati. Ngomong Pak, sangat diberkati Pak. Duh, bukan saya memberkati, Tuhan memberkati karena saya kan ciptaan Tuhan. Bapak Ibu ciptaan Tuhan, sama-sama ciptaan Tuhan. Dan saya ngomong firman, dengerin. Sebagai apa? Bukan dengerin payah kau biar ngomong, dengerin firman Tuhan. Jadi jangan saudara dengar apa tuh baik kau ngomongin, berarti saudara menghina. Saya kan ciptaan Tuhan. Menghina saya, menghina Tuhan. Loh, saya ciptaan, saya tidak boleh menghina Bapak Ibu, tapi saya mengajar mereka supaya Bapak Ibu tidak boleh menghakimi. Saya tidak mau menghakimi, no. Kita orang berdosa, semua orang berdosa, tidak boleh. Tapi kalau ada kata orang salah, saya mau beri nasihat. Kalau ada bukti loh ya, ada bukti, ada informasi. Pak, ada bukti gini Pak, tolong Pak Ibu, ayo. Seperti di Jakarta, ada orang mau cerai, berapa 1.000. Bukti benar 1.000. Saya tanya suaminya, 1.000. Stop Pak, jangan 1.000. Iya Pak, bla istri jangan, ingat cinta pertama. Nah, ini contoh nih, supaya kita kudus dalam Tuhan. Karena suatu hari kelak saya ketemu ada foto saya sama Pak, ngobrol sama saya. Wah boleh Pak Pendeta, nanti saya udah datang ke rumah saya. Ada foto saya sama Pak, kan dia kan nikah lagi tuh. Gimana tuh Pak? Menurut firman Pak lagi. Saya ngomong firman. Maka bertobat nanti bagaimana? Ayo kita ngomong nanti. Ada waktu yang khusus bertobat sama Tuhan. Ada waktu yang selagi hidup bertobat. Bagaimana Pak? Ngomong. Saya bilang firman. Ketemu. Ada waktu yang kedua. Ada yang kedua. Saya doakan dia. Istrinya nunggu ketemu saya begini. Bertobat. Bagi takut sama Tuhan kenapa? Ini takut sama Tuhan. Suatu hari selesai. Kan masalahnya kan tidak mau masuk neraka. Kita ingin masuk surga, kekal sama bahagia, kekal buktinya saya bahagia, saya sehat puji Tuhan, sehat saya puji Tuhan dari ujung rambut, tidak ada kaki semua waktu ke China. Saya diperiksa oleh Profesor Dr. Lee, Pak Pendeta, mukanya kok merah dia bilang, umur berapa? Dia sepak saya, mendali, dikit-dikit dia saya, diperiksa saya, jantung tangan ini saya bisa tuh. Pegang ininya bisa kanan kiri kanan boleh. Ikut. Minum vitamin apa? Tidak. Cuma saya tanya dulu. Siapa yang bilang? Tuhan Yesus. Kaki semua yang biasa bersama istri saya. Sakit. Cuma bu makan manis. No, saya tidak manis. Saya minum air putih hangat karena Yesus adalah air kehidupan. Pantas semua. Gak sakit ini, tanya pada ini sakit ini, saya enggak ada, puji Tuhan. Terima kasih sama Tuhan. Periksa tekanan darah saya normal, 120, 70, 130, 80. Kalau selalu saya 150. Diabetes saya kalau belum makan 90. Kalau setelah makan paling 120. Gak ada, semua saya kata ini karena Tuhan Yesus. Karena saya komit. Kalau saya ada komit selesai saudara, selesai saudara. Minta ampun sama Tuhan. Maka selagi kita ini firman Tuhan, mari kita masuk dalam perjamuan kudus. Ya, 1 Petrus pasal 4 ayat yang kedua, ayat yang sering kali kita dengar. Dan Tuhan izin kita dengan firman Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dikatakan supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk kepentingan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Firman Tuhan. Karena firman Tuhan ngomong dari Matius pasal 7. Bukan orang Kristen yang nyebut Tuhan, Tuhan masuk kerja, tidak bisa gitu. Kalau dia tidak sesuai dengan kerajaan surga, tidak sesuai dengan kehendak Allah, nggak bisa. Ikuti firman Tuhan, dipimpin Roh Kudus. Jadi oleh karena itu konteksnya firman Roh Kudus, Bapak Ibu minta Roh Kudus. Kalau selesai kebaktian ini mau minta kepada Pak Pendeta apa?
Minta saya apa? Satu mainan. Supaya Roh Kudus berkuasa dalam kehidupan. Bukti kita rendah hati. Karena saya sudah penuh Roh Kudus. Pisang terpasangnya dan itu diubahkan sama Tuhan. Itu kalau belum dipenuhi Roh Kudus, ciri-cirinya, ciri-ciri selalu kehidupan daging menonjol. Dosanya sudah ada. Nah, perbuatan daging yang tadi itu yang ada 16 plus tidak ada. Cemar, perselisihan, dengan istri aja tak ribut saya. Minta maaf. Enggak. Dalam keluarga nomor 1. Rumah tangga, pelangi di mana-mana dengan sesama hamba Tuhan. Dan saya kan bisa mulia. Enggak. Kalau ada orang nyinggung ini, udahlah, sudah tidak usah apa-apa. Saya memberikan maaf. Tadi saya bilang, kalau dia salah, saya minta maaf ya. Tegur saya, kasih tahu saya. Mungkin saya gini, mungkin saya lupa. Tolong kan, seperti bisa kan. Tapi kalau saya ingat, minta maaf, saya ubah. Yang penting apa? Rendah hati. 5 sifat saudara saya. Yang sedih aja. Cinta kasih. Harus punya cinta kasih. Vertikal harus rendah. Kedua, taat. Harus punya sifat taat Bapak Ibu. Di dalam ketaatan, 3, rendah hati. Coba bayangkan kalau kita tidak rendah hati, wah, bersatu sama ya. Keempat, setia. Setia kepada Tuhan, setia berserta kepada jemaat, setia. Kelima, harus hidup kudus, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Ibrani 12:14, tanpa kekudusan tidak bisa ketemu dengan Tuhan. Matius pasal 5, kalau udah suci gak bisa ketemu Tuhan. Maka kita belajar, ini firman Allah, saya mengajar tajam supaya kita sama-sama, Bapak Ibu bersama saya, mari sama-sama kita mau masuk surga. Masuk surga ukurannya firman, supaya sama-sama selama hidup di dalam dunia ini standar firman, sehingga kita nama kita terdaftar di surga. Amin.